Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 67, Kota Tanpa Tidur. Si buta tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Kinmu. Jadi dia tertawa hambar dan berkata, kota ini juga disebut kota naga tak tidur. Kota ini tetap terang benderang bahkan di malam hari. Dan desa-desa dalam radius ribuan mil berkumpul di sini untuk berdagang. Mu kecil. Nenek, aku tidak akan ikut kalian. Nenek, apakah nenek punya uang saku? Bersandar pada tongkat bambunya, dia mengulurkan tangan dengan wajah penuh senyum. Nenek si pura-pura tidak melihat. Si buta mengulurkan tangan untuk meraih kulit binatang di gerobak dan terkekeh. Mu kecil, pinjami aku 2 kulit binatang. Jika aku menang uang di judi, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Kinmu tertawa. Kakek buta, ambil saja, tidak perlu mengembalikan uangku. Jangan berikan itu padanya, nenek si berkata dengan marah. Orang tua ini selalu pergi ke tempat judi setiap kali datang ke sini. Dan setiap kali dia kalah sampai tidak punya uang sepeser pun. 2 bulu binatang eksotis sudah cukup untuk kita membeli banyak minyak, garam, kecap, dan cuka. Itu jauh lebih baik daripada membiarkannya membuangnya ke air. Setidaknya jika kau membuangnya ke air, kau akan mendengar suara percikan. Pria buta itu dengan cepat menyelimuti dirinya dengan kedua kulit binatang itu dan berlari, menghilang ke dalam kerumunan. Nenek si menghentakkan kakinya karena marah. Kinmu bingung dan bertanya, nenek, apa itu tempat perjudian? Nenek si sangat marah. Pertama kau ingin bermain dengan gadis-gadis nakal, dan sekarang kau ingin pergi ke tempat perjudian. Mu kecil, kau tidak belajar hal yang baik. Kinmu bingung dan berkata, nenek, jangan marah. Aku tidak akan bermain dengan mereka. Oh, benar. Nenek, apakah ada rumah bordil di kota ini? Fu Qingyun, kepala balai bordil Sekte Iblis Surgawi, mengatakan bahwa dia bisa ditemukan dimanapun ada rumah bordil. Nenek si menatapnya tajam dan mencibir. Sekarang kau ingin mengunjungi rumah bordil. Si jalang Fu Qingyun itu, lebih baik kau menjauh darinya. Kinmu merasa bingung. Ia jelas berniat mencari seseorang di rumah bordir. Jadi bagaimana bisa berubah menjadi mengunjungi rumah bordir? Dan tempat seperti apa sebenarnya rumah bordir itu? Saat datang ke kota, ada begitu banyak aturan. Ini tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Gerutu pemuda itu dalam hati. Tua dan muda mengendarai gerobak sapi ke pasar, yang semakin ramai. Berbagai macam barang dagangan menjadi pemandangan yang memanjakan mata. Dan ada orang-orang dari berbagai ras dengan pakaian aneh, membuat Kinmu terpesona. Tak lama kemudian, nenek si menjual barang-barang besi dan bulu binatang di gerobak sapi untuk ditukar dengan minyak, garam, kecap, dan cuka. Pedagang itu tampaknya berasal dari dunia luar, aksennya agak unik, dan dia mengaku berasal dari kerajaan perdamaian abadi. Meskipun nenek si adalah seorang wanita, dia terbiasa berfoya-foya dan benar-benar buruk dalam tawar-menawar. Dia menjual barang-barang besi tempa buatan Mute terlalu murah, dan bahkan bulu binatang eksotis pun tidak laku dengan harga tinggi. Namun, pedagang itu memiliki sedikit hati nurani. Merasa telah memanfaatkan nenek si dan Kinmu. Dia memberi mereka sekantong kecil koin naga, sekitar 100 koin. Koin naga adalah mata uang kota naga bertatahkan, dicetak dengan pilar pola naga, sama seperti pilar naga di 4 sudut kota naga bertatahkan. Kinmu merasa bahwa sepertinya ada berkah formasi unik di dalam koin-koin itu. Koin-koin itu pasti telah ditempa dengan teknik rahasia untuk mencegah pemalsuan. Kemudian keduanya menjual sapi dan domba. Beberapa ekor ternak itu sepertinya sudah mengetahui nasib mereka. Mereka tak kuasa menahan air mata, menggigit pakaian Kinmu dengan mulut mereka, tak ingin melepaskan diri. Kinmu ragu-ragu, dan nenek si berbisik, mereka semua orang jahat. Kinmu terkejut, beberapa sapi dan domba ini sebenarnya adalah manusia yang telah diubah menjadi ternak oleh nenek si menggunakan jurus penciptaan iblis surgawi. Mereka adalah sekelompok bandit, suara nenek si selembut sutra.
Ingat waktu kamu masih kecil. Dulu ibu pernah membawamu ke desa tetangga untuk membantu persalinan. Saat kita sampai di sana, semua orang di desa sudah meninggal. Selama bertahun-tahun, ibu mencari jejak para bandit itu tanpa hasil. Tetapi beberapa hari yang lalu, akhirnya ibu menemukan mereka. Jantung Kinmu berdebar kencang. Ia menyingkirkan pakaiannya, membiarkan pedagang itu menggiring sapi dan domba pergi. Apa yang menanti ternak-ternak ini adalah disembelih atau dibajak di ladang. Meskipun ia merasa ini agak tidak pantas, ia tidak bisa mengatakan nenek si salah. Reruntuhan besar adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Meskipun cara nenek si menegakkan keadilan terkesan ekstrim, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia bahkan sedikit terharu. Kejadian kala itu berdampak besar padanya. Dia tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 10 tahun, nenek masih mengingatnya dan masih memikirkan untuk membalas dendam atas orang-orang yang meninggal secara tidak adil di desa itu. Keduanya membeli beberapa kain dan anggur berkualitas lalu membawanya ke penginapan tempat mereka menginap. Nenek si tiba-tiba berhenti, tak mampu menggerakkan kakinya ketika melihat sebuah toko yang menjual perona pipi dan bedak. Bagus sekali. Hanya bedak sehalus ini yang pantas untuk kecantikanku yang tiada duanya. Wanita tua itu sangat gembira. Matanya berbinar dan mulutnya berceloteh, membuat sekelompok gadis muda tertawa cekikikan tanpa henti. Nenek si mengabaikan nasihat itu dan membeli setumpuk perona pipi dan bedak, hampir menghabiskan semua uang yang tersisa. Melihat Kinmu berdiri di samping sambil memegang kotak-kotak berbagai ukuran, nenek si juga merasa sedikit tidak enak. Dia meraba-raba dompetnya cukup lama sebelum mengeluarkan koin naga terakhir dan memasukkannya ke saku Kinmu, sambil berkata pelan, "Mu kecil, bersikap baiklah pada dirimu sendiri dan pergilah membeli sesuatu yang kau suka. Jangan pergi dulu, bantu aku membawa perona pipi dan bedak ke penginapan." Kinmu mengantarkan perona pipi dan bedak ke penginapan. Pemilik penginapan sangat menghormati mereka, mengatakan bahwa dia telah menyiapkan kamar untuk mereka. Kinmu memandang pemilik penginapan itu dengan curiga. Hatinya sedikit berdebar. Pemilik penginapan itu mengedipkan mata padanya dan berbisik. Bawahan ini memberi salam kepada Tuan Muda Sekte. Sekte Iblis Surgawi memiliki 360 aula yang terlibat dalam semua aspek kehidupan. Mereka bahkan membuka penginapan di kota naga bertatahkan. Kinmu menenangkan diri dan berjalan ke kamar tamu. Nenek si segera mendesaknya untuk keluar, sambil berkata, "Jarang sekali kamu keluar, kamu harus bersenang-senang. Ngomong-ngomong, gunakan koin naga itu dengan hemat." Kinmu keluar dengan koin naga. Kota naga bertatahkan di malam hari diterangi dengan terang dan bahkan lebih mempesona. Para pedagang dari berbagai kalangan dan orang-orang dari berbagai desa telah keluar, menjual berbagai macam barang aneh. Jalanan dipenuhi orang, sebanyak awan. Saya dan putri saya berasal dari desa keluarga Niu. Saat melewati tempat terhormat ini, kami tidak mencari ketenaran atau kekayaan. Hanya saja putri saya telah mencapai usia menikah dan belum bertunangan. Oleh karena itu, kami mengadakan kompetisi pernikahan seni bela diri, berharap menemukan seorang pahlawan dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Mendengar suara itu, Kinmu berhenti dan menatap panggung yang dipenuhi orang. Di antara tawa dan tangis, ayah dan anak perempuan dari desa keluarga Niu itu mengadakan kompetisi pernikahan bela diri lagi. Kalau dipikir-pikir, mereka pernah mengadakan yang serupa di kuil nenek 3 tahun lalu. Mungkinkah setelah 3 tahun, mereka masih belum menemukan menantu yang mau tinggal serumah? Apa yang bisa dibeli dengan 1 koin naga? Saat Kinmu sedang berpikir, dia mendengar seseorang berteriak, "Harta karun tak ternilai harganya hanya dengan 3 wen." Dia menoleh ke arah suara itu dan melihat sebuah gang dengan cukup banyak orang. Yang terlihat di sana adalah berbagai macam barang aneh, kebanyakan berupa pecahan batu bata dan ubin. Mungkinkah pecahan batu bata dan ubin ini benar-benar harta karun yang tak ternilai harganya? Mengapa harta karun yang tak ternilai harganya begitu murah? Kinmu terkejut dan diam-diam mengaktifkan mata surgawi langit ilahinya. Setelah melihat lebih dekat, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ini memang pecahan batu bata dan ubin. Banyak di antaranya diambil dari reruntuhan di reruntuhan besar.
Mereka tidak memiliki sedikit pun ki spiritual dan jauh lebih rendah nilainya daripada harta karun seperti senjata spiritual. Lupakan 3 wen. Bahkan jika diberikan secara cuma-cuma, kemungkinan besar tidak ada yang menginginkannya. Namun, ada banyak orang yang tampak seperti praktisi seni bela diri di depan kios-kios ini, memilih-milih, berharap benar-benar menemukan harta karun. Kinmu memandang kios-kios satu persatu, dan hatinya tergerak. Ia memang menemukan beberapa barang bagus, beberapa kios memiliki pecahan senjata. Di matanya, pecahan senjata ini memancarkan cahaya samar, seharusnya itu adalah pecahan senjata spiritual dan memiliki nilai tertentu. Dia melangkah maju untuk bertanya dan tanpa sadar mendecakkan lidah. Sebuah pecahan senjata spiritual ternyata berharga puluhan koin naga. Ini pasti penipuan, kan? Kinmu terus melihat sekeliling dan melihat selusin guci tanah liat yang diletakkan di atas kulit domba di sebuah kios. Sebagian besar guci itu pecah, entah tutupnya hilang atau sudutnya patah. Namun, jika dilihat dengan mata surgawi langit ilahi miliknya, cahaya yang terpancar dari guci-guci itu sebenarnya sangat intens, jauh melampaui pecahan senjata spiritual tersebut, dan bahkan jauh lebih intens daripada senjata spiritual yang telah dia jual. Berapa harga guci tanah liat ini? Kinmu mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. 3 wen masing-masing, kata pemilik kios itu. Kinmu mengeluarkan koin naga dari sakunya dan berkata dengan agak malu-malu. Aku hanya punya 1 koin naga. Bisakah kau menjual semuanya kepadaku? Pemilik kios itu terkejut dan gembira. Dia dengan cepat mengambil koin naga, membungkus guci-guci yang pecah dengan kulit domba, memasukkannya ke tangannya, dan tertawa, semuanya milikmu. Bodoh, para pemilik kios di sebelahnya terkekeh pelan. 1 koin naga bernilai 1000 wen. Dia bahkan tidak tahu itu. Pemilik kios itu menggenggam koin naga dengan erat dan dengan cepat berkata, anak muda, kau tidak bisa mengingkari janjimu. Kinmu baru menyadari nilai 1 koin naga, tetapi dia langsung tertawa. Karena kita sudah membuat kesepakatan, aku tidak akan mengingkarinya. Aku juga merasa bahwa guci-guci ini sangat berharga dengan 1 koin naga. Pemilik kios itu menghela napas lega dan hendak pergi ketika tiba-tiba ia mendengar suara tegas berkata, tunggu. Anak muda, berapa harga toples-toples ini? Kinmu mendongak dan melihat beberapa pria berpenampilan bangsawan mengelilingi seorang pemuda yang berpakaian lebih elegan berjalan mendekat. Pemuda itu memiliki fitur wajah yang halus, mata yang jernih, bibir merah, dan gigi putih, dengan sedikit pipi tembem. Dibandingkan dengan Kinmu, ia tampak agak lemah lembut, dan ia menatap kulit domba di tangan Kinmu dengan penuh minat. Seorang praktisi kemampuan ilahi, seru seorang pemilik kios dengan terkejut. Kinmu tiba-tiba berkata, kau tuan muda ketujuh yang gendut dari kapal menara kerajaan perdamaian abadi. Tuan muda ketujuh yang gemuk dan gendut. Pemuda itu terkejut dan langsung mengenali Kinmu. Dia merasa sedikit malu dan kesal, menggertakkan giginya sambil berkata, siapa tuan muda ketujuh yang gemuk ini? Kinmu tidak terlalu tertarik pada tuan muda ketujuh yang gemuk dan menatap orang-orang di belakangnya. Dia melihat bahwa orang-orang ini memiliki pembawaan yang luar biasa, dengan ki asal mengalir di luar tubuh mereka. Salah satu dari mereka dililiti naga biru, kepalanya lebih tinggi dari kepalanya sendiri, dan mata naganya tajam saat dengan waspada mengamati sekitarnya. Orang ini jelas merupakan tubuh roh naga Azure, seorang praktisi kemampuan ilahi yang telah membuka perbendaharaan ilahi 6 harmoni dan yang ki asalnya terlihat setiap saat. Meskipun Kinmu memiliki ki asal yang padat dan dapat mewujudkannya, itu terjadi selama pertarungan ketika ki asal sangat intens dan bercampur dengan ki darah, hanya saat itulah orang dapat melihat ki asalnya. Namun, praktisi kemampuan ilahi berbeda. Mereka dapat mewujudkan ki asal mereka kapan saja dan di mana saja. Ki asal tersebut dapat menyembunyikan kemampuan ilahi di dalamnya. Jika mereka menghadapi serangan musuh, kemampuan ilahi ini dapat langsung muncul untuk melawan musuh. Kinmu pernah mendengar nenek si mengatakan bahwa alam janin spiritual hanya untuk seniman bela diri. Hanya ketika seseorang berkultivasi hingga alam 5 elemen barulah mereka menjadi Grandmaster, memahami perubahan 5 elemen dan mengembangkan gerakan seperti keterampilan bela diri dan mantra menjadi kemampuan ilahi.
dan menembus dinding perbendaharaan ilahi 6 harmoni menjadikan seseorang sebagai praktisi kemampuan ilahi, yang mampu menggunakan kemampuan ilahi. Meskipun kota naga bertatahkan bukanlah kota kecil dan memiliki banyak praktisi kemampuan ilahi, kehadiran seorang praktisi kemampuan ilahi yang mengikuti di belakang merupakan hal yang cukup luar biasa. Guci-guci tanah liat ini tentu saja dijual. Kinmu berpikir sejenak dan berkata, 100 koin naga masing-masing. Awalnya ia meminta harga yang tinggi, tetapi ia tidak menyangka, tuan muda ketujuh yang gemuk, akan tersenyum ramah dan mengangguk, murah. Baiklah, kita sepakat, ada 36 guci di dalam kulit domba Anda. Dengan total 3.600 koin naga. Komandan 1.000 orang Ding. Selesaikan pembayaran dengannya. Salah satu pria di belakangnya membungkuk dan berkata, ya. Setelah berbicara, dia melangkah maju untuk menyelesaikan pembayaran dengan Kinmu. Para pemilik kios di gang dan orang-orang yang lewat terkejut. Napas mereka menjadi agak cepat. Pria yang baru saja menjual guci-guci itu kepada Kinmu matanya berkedut liar dan merasa pusing. Melihat guci-guci itu, dia ingin merebutnya kembali tetapi tidak berani. Bab 68. Berjuang melewati jalanan. Meskipun satu koin naga tidak besar, 3.600 koin itu cukup banyak. Beratnya lebih dari 10 jin. Kinmu dengan santai menggantungkan kantong uang itu di gagang pedang pembantai babi di belakang punggungnya. Dalam hati memuji, tuan muda ketujuh yang gemuk ini memang murah hati. Mata tuan muda ketujuh berbinar saat pandangannya tertuju pada pedang pemotong babi di punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, jika kau bersedia menjual pedangmu itu, aku bisa memberimu harga yang lebih baik lagi. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, pedangku ini jauh lebih baik daripada guci-guci tanah liat itu, aku tidak akan menjualnya. Memang benar, dari segi material saja, pisaumu lebih unggul daripada toples-toples itu. Tuan muda ketujuh menyerahkan guci tanah liat itu kepada seorang pelayan di dekatnya dan tersenyum. Guci-guci ini dimurnikan oleh seorang praktisi kemampuan ilahi dari alam 6 harmoni. Ada 36 senjata spiritual ini secara total, yang disebut 36 guci bintang surgawi, yang dapat membentuk susunan pemurnian iblis biduk surgawi. Meskipun agak rusak, kekuatannya tetap ada. Guci-guci ini tidak berguna bagi saya. Saya hanya berencana untuk membawanya keluar dari reruntuhan besar untuk dijual kepada para pangeran dan bangsawan demi keuntungan. Saya pernah melihat 36 guci bintang surgawi sebelumnya, jadi saya mengenalinya. Ketelitianmu luar biasa. Apakah kau juga pernah melihatnya sebelumnya? Di belakangnya, seorang pelayan terbatuk dan berkata, Tuan muda ketujuh, bepergian secara diam-diam tidaklah aman. Tuan muda ketujuh berkata dengan tidak senang. Kalian terlalu banyak ikut campur, tidak ada kesenangan dalam bermain. Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Kinmu tahu bahwa pemuda itu bersama Jenderal Qin Fei Yue, dan Jenderal Qin Fei Yue sangat menghormatinya. Jadi kemungkinan besar dia memiliki status yang luar biasa. Wajar jika para pengawal ini mencegahnya mengambil risiko. Tepat ketika dia hendak pergi, pemilik kios yang menjual guci-guci itu kepadanya tiba-tiba meraih ujung bajunya dan berteriak, "Jangan pergi. Guci-guci itu bernilai lebih dari 3.000 koin naga, namun kau ingin membelinya hanya dengan satu. Kau harus mengganti kerugianku." Setelah mengatakan itu, dia meraih tas uang di belakang Kinmu. Kinmu mengerutkan kening. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri saat ia merasakan bahaya mendekat. Seseorang di gang itu melesat ke arahnya. Dan dengan gerakan lengan baju, sebuah senjata aneh keluar dari mansetnya. Senjata itu tampak seperti dua pedang melengkung yang disambung, melengkung di kedua ujungnya dan sangat tajam. Telapak tangan orang itu menghadap ke bawah, namun senjata aneh itu tidak jatuh. Sebaliknya, senjata itu berdesis saat berputar, tiba-tiba melesat ke arah leher Kinmu. Energi asal Kinmu melonjak ke kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba bergeser ke belakang. Tepat ketika pemilik kios hendak mengambil kantong uangnya, Kinmu sudah mundur sejauh 1 zang. Kilauan cahaya pedang menyambar saat orang itu mengikutinya seperti bayangan, menempel erat pada Kinmu. Pedang aneh itu berputar di telapak tangan orang itu, melayang naik turun.
Kinmu melirik dengan tergesa-gesa dan melihat seutas benang tipis yang menghubungkan telapak tangannya dengan pedang aneh itu. Pedang itu memiliki tepi melengkung di kedua sisinya dengan gagang di tengahnya, dan benang tipis itu diikatkan pada gagang tersebut. Memurnikan Ki menjadi sutra, mengendalikan pedang dengan Ki. Dia adalah seorang seniman bela diri. Teknik pedang dari seniman bela diri ini sangat aneh. Gerakan kakinya licin seperti ikan loah saat ia melesat ke sana kemari. Teknik pedang ini terutama berfokus pada tebasan, membuatnya sangat tajam di lorong sempit ini. Cahaya pedang yang terang menebas dari atas dalam bentuk busur, dan kekuatannya pun tidak lemah. Pada saat yang sama, Kinmu melihat orang lain di gang itu juga ingin mencoba peruntungan mereka, berdiri satu demi satu. Jelas sekali, sekantong koin naga ini telah membangkitkan keserakahan mereka. Lebih dari 3.000 koin naga jelas merupakan kekayaan yang sangat besar, cukup untuk membangkitkan keserakahan dan niat membunuh pada siapapun. Selesaikan ini dengan cepat. Kinmu tiba-tiba menghentikan gerakannya mundur, dan Ki Asal yang agung mengalir ke tinjunya. Langkah kakinya berubah saat Ki Asal mengalir melalui lengannya ke ujung jarinya. Dia mengepalkan jari-jarinya, dan pada saat tinjunya hendak berbenturan dengan pedang aneh milik seniman bela diri itu, jarinya tiba-tiba melesat keluar dari tinjunya seperti busur atau panah yang kuat. Bentuk kedua dari 8 bentuk suara guntur, tangan pipa guntur yang berkedip. Dentang, saat jari pertamanya menjentik, kekuatan jari itu mengeluarkan suara siulan tajam di udara, mendorong bilah yang berputar cepat ke atas. Saat jari keduanya menjentik, filamen energi vital di tangan seniman bela diri itu dipatahkan oleh jarinya. Jari ketiga Kinmu menjentikkan jarinya, mengenai telapak tangan sang seniman bela diri. Seniman bela diri itu mengerang tertahan saat telapak tangannya berubah menjadi berlumuran darah, dengan lubang besar menganga di tengahnya. Setiap jentikan jari Kinmu mengandung Ki Asal yang sangat pekat. Meskipun Ki Asalnya tidak dapat mewujudkan kekuatan seperti Ki Vital Harimau Putih, kekuatannya sungguh luar biasa, dan kekuatan fisik yang dihasilkannya juga mencengangkan. 3 jentikan jari mematahkan serangan sang seniman bela diri. Setelah itu ia menarik jari-jarinya menjadi kepalan tangan dan meninju dada sang seniman bela diri. Tubuh sang seniman bela diri membungkuk akibat kekuatan pukulan itu, dan kakinya terangkat dari tanah saat ia terjatuh ke belakang. Pria lajang di Laut Timur membawa guntur musim semi. Kinmu mengerahkan kekuatan melalui kakinya, melesat di depan seniman bela diri itu bahkan sebelum dia sempat mendarat. Rasa takut tampak di mata seniman bela diri itu, tetapi karena berada di udara, dia tidak mampu membela diri. Pada saat itu, 2 ahli bela diri di kedua sisi gang melihat Kinmu bergegas menuju pria itu. Mata mereka berbinar, dan tanpa berkata apa-apa, mereka menerjang dari samping untuk menyerang Kinmu. Bang, dor, dor, sebelum kedua seniman bela diri itu sempat melancarkan gerakan pertama mereka melihat tinju Kinmu membesar. Seolah-olah seekor naga buas menghantam wajah mereka. Kepala mereka terbentur ke dinding. Tubuh mereka tergantung di dinding di bawah leher mereka. Dinding-dinding itu retak akibat benturan, memperlihatkan pola-pola seperti jaring laba-laba. Sementara itu, pendekar bela diri yang dadanya dipukul oleh Kinmu kembali terkena pukulan. Pukulan Kinmu kali ini bahkan lebih ganas dari sebelumnya, membuat kakinya terangkat dari tanah dan membuatnya terlempar ke belakang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Di gang itu, beberapa sosok berkelebat diikuti serangkaian dentuman keras. Tuan Muda Ketujuh dan beberapa pengawal praktisi kemampuan ilahinya bahkan belum keluar dari gang ketika mereka mendengar suara-suara di belakang mereka. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan menoleh ke belakang. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Seniman bela diri itu terlempar untuk ketiga kalinya, meluncur ke arah Tuan Muda Ketujuh. Beberapa praktisi kemampuan ilahi mengerutkan kening sedikit dan hendak bertindak ketika Tuan Muda Ketujuh tersenyum dan berkata, "Tidak perlu, mari kita minggir saja." Kelompok itu minggir untuk memberi jalan, hanya untuk melihat Kinmu menempel di punggung seniman bela diri itu seperti angin puting beliung. Serangkaian pukulan dan telapak tangan menyusul, secepat kilat dan seganas guntur, menggabungkan teknik keras dan lembut dalam campuran serangan jarak jauh dan jarak dekat. Dengan pukulan terakhir,
Seniman bela diri itu terlempar keluar dari gang, terbentur dinding seberang dengan suara keras. Dinding itu hancur tertimpa bagian belakang tubuh sang seniman bela diri, dan tubuhnya terjepit di dinding. Lengan dan kakinya menjuntai lemas, tak mampu bergerak. Di belakang Kinmu, lebih dari selusin seniman bela diri kepalanya terjepit di dinding. Tubuh mereka tergantung di sana. Anggota badan mereka meronta-ronta, tidak mampu membebaskan diri untuk saat ini. Sungguh keahlian yang luar biasa. Para praktisi kemampuan ilahi memberikan pujian yang melimpah. Salah seorang dari mereka berbisik, "Tuan muda, orang ini bergerak seperti gelombang besar yang mengamuk. Seperti ombak yang menghantam dan membelah langit. Dia menggunakan teknik pertempuran yang sangat kuat. Jika pukulan dan tendangannya barusan bisa menembus batasnya, itu akan menjadi kemampuan ilahi." Tuan muda ketujuh berkata dengan terkejut. Dia menggunakan teknik pertempuran. Teknik kultivasi tingkat atas di antara teknik pertempuran. Tuan muda ketujuh mengangguk pelan dan berkata, "Aku pernah mendengar cerita tentang masa lalu. Dahulu, guru kekaisaran berdebat tentang Dao dengan para ahli dari garis keturunan teknik pertempuran dan membunuh raksasa yang tak terhitung jumlahnya dari jalur itu. Sejak saat itu, teknik pertempuran tidak lagi dapat dibandingkan dengan kemampuan ilahi dan diklasifikasikan sebagai bidah. Banyak bidah melarikan diri ke reruntuhan besar. Mungkinkah dia seorang murid dari salah satu bidah itu?" Seorang pelayan lain berbisik, "Kota naga bertatahkan bukanlah kedamaian abadi. Ini adalah tempat dengan kualitas yang beragam, penuh dengan orang-orang yang putus asa dan jahat. Jadi kita harus bertindak dengan hati-hati. Kemungkinan ada sisa-sisa masa lalu di balik pemuda ini. Tuan muda, mari kita pergi menemui jenderal sesegera mungkin." Kinmu sebenarnya tidak memberikan pukulan mematikan. Dia menahan lebih dari setengah kekuatannya saat bertindak. Namun, mengalahkan lebih dari selusin seniman bela diri hingga mereka tergantung di dinding tetap saja cukup menakutkan. Tentu saja, ini bukan apa-apa baginya. Dia telah berlatih tanding dengan Old Ma dan yang lainnya di desa dan bertarung melawan kera iblis dan Hulinger di luar desa, mengerahkan seluruh kekuatannya setiap kali. Membawa begitu banyak koin naga juga tidak aman. Sebaiknya aku membeli beberapa barang lalu mengirim sisanya kembali ke penginapan untuk nenek. Pemuda itu tidak terlalu memendam dendam. Di perjalanan, ia membeli beberapa kain sutra dan satin dan mengirimkannya ke penginapan, dengan maksud untuk menyiapkan beberapa set pakaian untuk Old Ma, kepala desa, dan yang lainnya. Kinmu juga membeli beberapa barang unik untuk diberikan kepada Patuama, si lumpuh, dan yang lainnya sebelum kembali ke penginapan. Ia terkejut karena nenek si tidak ada di kamarnya, karena telah pergi keluar. Blind juga tidak ditemukan dimanapun. Jarang sekali ada yang datang ke sini, jadi saya harus melihat lebih banyak tempat di dunia. Kinmu mengeluarkan sekitar 100 koin naga, menyembunyikan sisanya, lalu berjalan keluar dari penginapan untuk berkeliling. Kota naga bertatahkan di malam hari sangat ramai dan benar-benar membuka matanya. Ada kompetisi seni bela diri, pertandingan arena, drama, tarian singa dan naga, dan bahkan orang-orang yang mencari pembalasan. Dia takjub, tanpa disadari. Dia berjalan ke pusat kota naga bertatahkan. Bangunan-bangunan di sini bahkan lebih megah dan menjulang tinggi, dengan banyak struktur kuno yang pasti ditinggalkan oleh orang-orang dari sebelum kegelapan menyelimuti reruntuhan besar. Kuil dan tempat suci di sana sungguh luar biasa. Kinmu mengaktifkan mata surgawi langit ilahi dan mengagumi bangunan-bangunan kuno tersebut. Patung-patung ilahi di sini hanyalah patung biasa bagi orang lain. Tetapi di matanya, mereka adalah dewa-dewa yang bersinar. Dia mengamati mereka satu persatu. Dia tidak terlalu takut pada dewa-dewa ini, tetapi dia juga tidak melakukan penistaan agama. Dia hanya menghargai keterampilan para dewa yang telah memahat patung-patung itu. Kota naga bertatahkan dibangun di atas reruntuhan besar. Patung-patung batu di sini dipahat oleh tangan para dewa dan iblis dari zaman yang jauh. Dari teknik pahatannya, Kinmu dapat melihat keahlian supranatural yang sehalus aliran air, membuatnya merasa seolah-olah sedang melihat berbagai kemampuan ilahi yang sangat indah. Seseorang tampaknya dapat memahami banyak teknik kultivasi dari patung-patung batu ini. Kinmu sedang memuji-muji ketika seorang pria parubaya tiba-tiba mendekat dan tersenyum.
Anak muda dari pedesaan. Ingin mencari uang. Saya punya cara agar Anda bisa mendapatkan uang. Istana Tuan Kota sedang merekrut orang untuk arena. Asalkan Anda memenangkan satu pertandingan, Anda akan diberi 100 koin naga. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Pria parubaya itu pergi mencari orang lain dan menemukan seorang pemuda yang dengan antusias mengikutinya masuk ke rumah besar Tuan Kota. Pertandingan arena di kediaman Tuan Kota. Apa yang ingin dilakukan Tuan Kota dari kota naga bertatahkan ini? Qin Mu bingung. Tepat saat itu, sebuah suara tertawa keras. Sejak Master Sekte Iblis Surgawi Li Tianxing meninggal, istri pemimpin sekte selalu sulit ditemukan, menghilang tanpa jejak. Aku tidak menyangka Nyonya akan datang ke kota naga bertatahkan milikku. Perjalanan panjangmu ke sini membawa kehormatan bagi kota naga bertatahkan milikku. Suara itu sangat menggema, dan kultivasinya jelas sangat mendalam. Gendang telinga Qin Mu berdengung karena getarannya, dan banyak pejalan kaki di jalan bahkan pingsan karena suara itu. Qin Mu terkejut. Istri pemimpin sekte, mungkinkah nenek? Tuan Kota terlalu sopan. Jawab sebuah suara yang sangat menyenangkan dan mempesona. Saat mendengar suara itu, Qin Mu merasa mulutnya kering. Seolah-olah iblis hati yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari kedalaman hatinya, bernyanyi dan menari. Sejumlah besar pejalan kaki di jalan tiba-tiba tampak mabuk, menari-nari dan tertawa terbahak-bahak dengan wajah yang aneh dan ekspresi histeris. Setelah beberapa saat, orang-orang ini kembali normal, saling memandang dengan bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Babak 69, Zhongling Yuxiu. Bunga-bunga berjatuhan dari langit dalam pertunjukan kemegahan yang luar biasa. Di tengah kelopak warna-warni, seorang wanita cantik melangkah di udara, turun secara diagonal. Saat kelopak-kelopak itu melayang turun, satu kelopak mendarat di depan Qin Mu, mengeluarkan bunyi gemerincing. Dia mengulurkan tangannya, tetapi kelopak bunga itu lenyap seperti kepingan salju. Terwujud dari ki asal, Qin Mu tercengang, melihat wajah wanita cantik yang turun dari langit. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia mengikuti Deavi untuk belajar melukis dan kaligrafi. Deavi memiliki kemampuan melukis yang tak tertandingi, mampu menangkap semua keindahan di dunia. Namun bahkan kuas Deavi pun mungkin akan kesulitan untuk menggambarkan wajah dan aura wanita cantik ini. Melihatnya, Qin Mu akhirnya mengerti apa artinya memiliki keanggunan yang tiada taraf. Ia teringat akan sebuah rapsodi kuno yang pernah diajarkan Deavi kepadanya. Gerakannya seringan awan yang menutupi bulan, selembut salju yang tertiup angin. Wajahnya proporsional sempurna, tidak terlalu gemuk maupun terlalu kurus, tidak terlalu tinggi maupun terlalu pendek. Bahunya seperti terpahat, pinggangnya seperti sutra yang diikat. Lehernya panjang dan ramping, memperlihatkan kulitnya yang cerah. Ia tidak memakai parfum, juga tidak menggunakan bedak. Rambutnya yang selembut awan ditata tinggi, alisnya yang panjang melengkung elegan. Bibirnya yang merah bersinar, giginya yang putih berkilau, matanya yang cerah melirik dengan pesona, dan lesung pipit menghiasi pipinya. Bentuk tubuhnya megah dan anggun, sikapnya tenang dan terkendali. Sifatnya yang lembut dan posturnya yang elegan lebih menawan daripada yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Pakaiannya unik dan tiada duanya. Sosoknya seperti dari sebuah lukisan. Ia mengenakan pakaian sutra yang berkilauan dan anting-anting giok berharga. Rambutnya dihiasi perhiasan emas dan burung kingfisher, dan mutiara berkilauan di tubuhnya. Ia mengenakan sepatu bercorak untuk bepergian dan rok tipis dari sutra yang lembut menjuntai. Sepertinya hanya rapsodi kuno inilah yang mampu menggambarkan pembawaan dan penampilannya. Wanita ini terlalu cantik, tak tertandingi. Wajah seperti itu mustahil dilukis dengan kuas, dan bahkan lebih sulit untuk menangkap aura dan keanggunannya. Mungkinkah dia benar-benar nenek Si? Mungkinkah nenek telah membunuh wanita secantik itu dan mengenakan kulitnya? Qin Mu tak kuasa menahan rasa merinding, dihantui pikiran gelap. Hei, gembala sapi! Tiba-tiba, suara seorang gadis terdengar dari belakangnya. Qin Mu menoleh tetapi tidak melihat siapapun. Mendongak, ia melihat seorang gadis duduk di atap sebuah kuil. Roknya mencapai mata kaki, memperlihatkan kulitnya yang putih dan halus. Kakinya hampir menjuntai di atas kepala Qin Mu.
Jari-jari kakinya dengan lincah melengkung dan lurus saat diayunkan maju mundur. Mata gadis itu melengkung membentuk bulan sabit saat dia berkata, "Gembala sapi, naiklah. Dari sini kau bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas." Kinmu melompat ke atap kuil dan duduk di sampingnya. Dia memperhatikan aroma yang familiar berasal dari gadis itu dan merasa bingung. Gadis itu memiliki dua kepang rambut di kedua sisi wajahnya, membuat wajahnya tampak seperti biji bunga matahari. Dengan mata yang cerah dan gigi putih, matanya melengkung seperti bulan sabit saat dia tersenyum. Dia terkikik dan bertanya, "Apakah aku gemuk?" Kinmu mengangguk dan menjawab dengan jujur, "Kau mengepang rambutmu di sisi wajah agar terlihat lebih tirus. Tapi kalau rambut itu disingkirkan, tetap saja terlihat tembem." Gadis itu kesal dan menendangnya. Dia telah melepas sepatunya dan meletakkannya di sampingnya. "Tanpa alas kaki," katanya dengan marah. "Wajah tembem itu wajar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." Keduanya menjuntaikan kaki mereka dari atap. Kinmu menopang dirinya dengan kedua tangannya, masih merasa bahwa gadis di sampingnya agak familiar. Aroma itu sangat familiar, membuatnya bingung. Di kejauhan, gerbang istana penguasa kota naga bertatahkan tiba-tiba terbuka lebar. Lebih dari 100 orang berbaris keluar dalam prosesi yang megah. Setiap orang memiliki aura yang kuat, sikap yang bermartabat, dan penampilan yang luar biasa. Mereka semua adalah praktisi kemampuan ilahi terkenal dari kota naga bertatahkan, menciptakan kehadiran yang sangat besar. Pria yang memimpin mereka bertubuh tinggi dan kekar, dengan mata seperti harimau dan punggung seperti beruang. Ia berjalan dengan langkah naga dan kecepatan harimau, memiliki aura yang memekakkan telinga. Janggutnya mengembang ke samping, meskipun tidak terlalu tampan. Ia memiliki karisma maskulin tertentu. Di belakangnya, muncul bayangan samar sesosok dewa iblis. Sesosok dewa iblis berlengan 8 yang memegang 8 jenis artefak sihir. Kemungkinan besar itu adalah manifestasi dari ki asal, dan auranya luar biasa. Istri pemimpin sekte mencuri kitab suci sekte iblis surgawi, kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung. Dia lolos dari kejaran tetua suci dan guru leluhur suci sekte iblis surgawi, memasuki reruntuhan agung, dan menghilang tanpa jejak. Penguasa kota naga bertatahkan tertawa terbahak-bahak. "Aku mengkhawatirkan keselamatan Nyonya, memikirkanmu siang dan malam. Aku tidak menyangka Nyonya selamat dan sehat. Ini benar-benar membuatku yang rendah hati ini menghela napas lega. Nyonya telah bersembunyi selama lebih dari 40 tahun. Kurasa kau pasti telah meneliti kitab suci iblis surgawi yang agung secara menyeluruh. Keluar sekarang. Kau pasti tidak lagi takut pada para tetua dan guru leluhur sekte iblis surgawi." Istri pemimpin sekte iblis surgawi tersenyum dan mengobrol dengan penguasa kota naga bertatahkan seolah-olah mereka teman lama. Namun, penguasa kota naga bertatahkan tidak berani terlalu mendekat. Ia mengundang wanita itu, sambil berkata, "Nyonya, kediaman sederhana saya sedang mengadakan jamuan makan untuk tamu-tamu terhormat. Saya yang rendah hati ini bergegas ke sini setelah mendengar tentang kedatangan Nyonya. Tidak baik membuat para tamu menunggu terlalu lama. Mengapa kita tidak pindah ke kediaman sederhana saya untuk mengobrol?" Wanita cantik itu tersenyum tipis. "Baiklah, saya juga ingin bertemu dengan tamu-tamu terhormat Tuan Kota. Nanti saya akan merepotkan Anda." Nyonya sedang bercanda. "Tolonglah, itu adalah seni dewa surgawi 8 fase milik penguasa kota naga bertatahkan. Ini adalah teknik kultivasi yang sangat ampuh." Di samping Kinmu, gadis itu berbisik, "Konon, penguasa kota naga bertatahkan, Fu Yundi, telah mencapai alam hidup dan mati. Dia berhasil menembus dinding harta karun ilahi hidup dan matinya. Dia adalah seorang ahli langka di reruntuhan besar." Kinmu menatap penguasa kota naga bertatahkan, "Fu Yundi, seni dewa langit 8 fase miliknya memang luar biasa. Jika dilepaskan sepenuhnya, itu pasti akan mewujudkan 8 fase dewa langit, memungkinkannya untuk melihat segala sesuatu ke segala arah dan menyerang musuh dari setiap sisi." Dia memuji, "Ini memang teknik kultivasi yang ampuh." Gadis itu menjadi tertarik dan berkata, "Penggembala sapi, Anda juga sangat cakap. Teknik kultivasi apa yang Anda kembangkan?" "Seni 3 ramuan tubuh hegemon." Kinmu berkata, "Namaku Kinmu.
Siapa namamu? Gadis itu menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinganya dan tersenyum. Namaku Yuxiu. Kinmu berkata. Yuxiu seperti di Zhongling Yuxiu. Gadis itu bertanya dengan heran. Bagaimana Anda tahu nama keluarga saya Ling? Ling Yuxiu. Itu nama yang bagus. Kinmu memujinya sebelum menambahkan. Jika wajahmu sedikit lebih tirus, nama itu akan sangat cocok. Ling Yuxiu kesal dan menendangnya lagi. Dia memakai sepatunya dan melompat turun dari atap. Aku mengabaikanmu. Dia mendarat dan melangkah beberapa langkah, lalu berbalik dengan bingung. Kenapa kau tidak mengikutiku? Kinmu bertanya dengan bingung. Kau bilang kau mengabaikanku. Mengapa aku harus mengikutimu? Cerewet. Ling Yuxiu memberi isyarat kepadanya sambil terkikik. Aku punya cara untuk masuk ke kediaman Tuan Kota. Di dalam sangat ramai sekarang. Ayo kita bersenang-senang. Tidakkah kau ingin melihat apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh para petinggi reruntuhan besar? Hati Kinmu berdebar. Dia melompat turun dari atap dan dengan cepat menyusulnya. Bertanya dengan penasaran. Bagaimana kau akan memasuki kediaman Tuan Kota? Tentu saja. Dengan masuk melalui pintu depan. Ling Yuxiu memimpin jalan. Langsung menuju gerbang depan istana Tuan Kota. 4 praktisi kemampuan ilahi menjaga gerbang. Tetapi mereka bahkan tidak menanyai keduanya, membiarkan mereka masuk begitu saja. Kinmu terkejut dan berbisik, "Saudari, apakah kau putri dari penguasa kota naga bertatahkan?" Dia berharap begitu. Ling Yuxiu meludah. Latar belakang ayahku jauh lebih hebat darinya. Aku bisa masuk dan keluar dari istana Tuan Kota Naga bertatahkan ini kapanpun aku mau. Di depan sana ada menara Zhenjiang. Disitulah Fu Yundi menjamu tamunya. Kinmu memandang ke depan. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah danau besar dengan air hijau jernih. Mutiara sebesar keranjang besar diletakkan di danau, memancarkan cahaya lembut yang terpantul dari permukaannya. Di sepanjang tepi danau, banyak pelayan wanita berdiri tanpa bergerak memegang lentera, menerangi danau di istana seolah-olah siang hari. Menara Zhenjiang dibangun di lereng bukit di tepi danau, berbentuk seperti angsa terbang. Dari kejauhan, paviliun itu tampak berkilauan emas dan giok, memancarkan aura kekayaan yang baru ditemukan. Penguasa kota naga bertatahkan tampaknya ingin melapisi seluruh paviliun dengan lembaran emas, itu benar-benar puncak kemewahan. Di dalam menara Zhenjiang, beberapa penari tampil di tengah. Lengan baju berputar dan rok harum bergerak mengikuti irama seruling dan gendang. Sungguh indah. Di tengah danau, terdapat juga sebuah platform. Platform itu berbentuk persegi dan lebarnya sekitar 100 yard, ditopang dari bawah oleh pilar yang sangat tebal. Lebih dari selusin lentera ki kematian melayang di langit, menerangi platform seterang siang hari. Suara ledakan terdengar dari tepi danau. 2 pemuda sedang bertarung di sana. Kinmu berhenti untuk menonton. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Kedua pemuda itu sangat kuat dan memiliki keterampilan luar biasa. Salah satu pemuda itu adalah orang yang sama dari jalanan sebelumnya, yang telah dipancing masuk ke rumah besar itu oleh pria parubaya dengan 100 koin naga untuk bertarung di arena. Dia tampaknya memiliki tubuh roh harimau putih. Ki vital harimau putihnya sebenarnya termanifestasi dalam keadaan metalik. Permukaan tubuhnya menunjukkan nuansa emas cemerlang dan perunggu gelap. Ketika pukulan lawannya mengenai dirinya, suara yang dihasilkan seperti dentingan patung Buddha perunggu yang bergerak, bahkan percikan api pun beterbangan. Memurnikan tubuh hingga tingkat ini menggunakan ki vital harimau putih sudah merupakan kemajuan yang sangat pesat. Tak heran dia berani memasuki kediaman Tuan Kota untuk sebuah tantangan. Lawannya juga masih muda, seusia Kinmu, sekitar 14 atau 15 tahun. Namun, serangannya sangat brutal. Dia menggunakan 8 pedang, dengan masing-masing tangan memegang 1 pedang. Itu bukanlah tangan sungguhan, melainkan ki asalnya. Dia mengendalikan pedang-pedang itu dengan kinya, mengendalikan 8 bilah tajam sekaligus. Seni Dewa Surgawi 8 fase. Bisik Kinmu. Seni Dewa Surgawi 8 fase yang digunakan pemuda ini berbeda dari milik Fu Yundi. Fu Yundi telah mengolah sebuah visi, dengan Dewa Surgawi berlengan 8 berdiri di belakangnya. Seni Dewa Surgawi 8 fase milik pemuda ini masih jauh dari level tersebut.
Tetapi cara dia menyalurkan ki asalnya jelas berasal dari garis keturunan yang sama dengan Fu Yundi. Ling Yuxiu berkata, dia adalah putra Fu Yundi, bernama Ting Yue. Dia sebenarnya orang yang cukup menyedihkan. Dia kehilangan ibunya saat masih kecil dan dibesarkan oleh Fu Yundi seorang diri. Cih, dua pedang kembar Fu Ting Yue menusuk mata lawannya. Kemudian, dia memutar bilah pedang itu dengan kuat, menghancurkan bola mata lawannya. Meskipun ki vital harimau putih lawannya sangat kuat dan telah memurnikan tubuhnya hingga sekeras baja, ia belum memurnikan matanya. Setelah dibutakan, ia mengeluarkan jeritan melengking. Fu Ting Yue tidak membunuhnya secara langsung, juga tidak berhenti. Sebaliknya, ia menebas pemuda buta itu dengan pedang demi pedang, memotong jari-jarinya satu persatu, dengan tatapan penuh kegembiraan di matanya. Qin Mu mengerutkan kening dan menoleh untuk bertanya kepada Ling Yuxiu. Dia orang yang menyedihkan yang kehilangan ibunya. Ling Yuxiu juga terkejut. Dia dengan cepat menarik tangannya ke arah menara Zhenjiang dan tersenyum. Aku agak lapar. Ayo kita makan sesuatu yang enak. Aku juga tamu di sini. Aku tidak bisa terlalu ikut campur. Bab 70. Monster dan Hantu. Qin Mu menggenggam tangannya, dan mendapati tangan gadis itu lembut dan halus, yang membuat hatinya berdebar. Namun, kekejaman Fu Ting Yue tetap membuatnya sangat tidak nyaman. Dia menoleh ke belakang. Di atas platform di danau, Fu Ting Yue telah memotong 10 jari lawannya dan tidak berhenti, melanjutkan untuk memutus pergelangan tangan lawannya. Dengan penuh semangat, bertingkah lebih seperti binatang buas daripada binatang sungguhan. Orang ini gila, tapi tuan muda Ting Yue ini sepertinya punya hubungan denganku. Qin Mu merenung. Dulu, Nenek Si menjemputnya di tepi sungai. Karena takut ia akan meninggal muda, Nenek Si menyelinap ke kota naga bertatahkan dan menculik istri penguasa kota, yang baru saja melahirkan, mengubahnya menjadi sapi perah untuk memberi makan Qin Mu, sehingga ia bisa bertahan hidup melewati masa-masa sebelum meninggal. Anak yang dilahirkan oleh istri penguasa kota pada saat itu seharusnya adalah Fu Ting Yue. Qin Mu tumbuh besar dengan menyusu pada ibunya. Hubungan antara keduanya terletak di sinilah letaknya. Qin Mu menoleh. Pemuda di platform di danau itu sudah tak bisa diselamatkan. Dia memasuki istana tuan kota untuk memperebutkan 100 koin naga. Karena dia berani masuk, tentu saja dia memiliki beberapa keterampilan. Tetapi dia tidak pernah menyangka akan kehilangan nyawanya. Di dalam menara Zhenjiang, musik dan tarian memenuhi udara. Qin Mu mengikuti Ling Yuxiu masuk ke dalam gedung dan melihat para penari wanita sedang tampil. Saat jari-jari mereka menyapu udara, mereka menghasilkan suara gemerincing yang jernih, suara ki asal mereka, dan setiap anggukan kepala dan hentakan kaki diiringi oleh irama. Sembari menari dengan anggun, mereka juga dapat menggunakan ki asal untuk memainkan melodi yang indah, yang sangat membuat Qin Mu kagum. Di kedua sisi menara, terdapat banyak meja rendah, dan banyak orang yang tampak terhormat duduk di lantai, minum dan bersenang-senang. Beberapa menikmati nyanyian dan tarian, sementara yang lain memandang ke arah panggung di danau, menikmati duel tersebut. Situasi di peron sudah sangat tragis. Pemuda berotot kuat dan bertulang baja itu telah disiksa hingga tak dapat dikenali lagi, namun tak seorang pun di menara itu angkat bicara untuk menghentikannya. Ling Yuxiu langsung menarik Qin Mu ke meja rendah dan duduk di lantai, bertindak sepenuhnya alami dan tanpa ragu-ragu. Mereka yang duduk di menara Zhenjiang semuanya adalah para ahli ulung dari berbagai tempat, berwibawa dan luar biasa. Melihat pasangan pemuda dan pemudi itu tiba, mereka terkejut tetapi tidak berani bertanya. Mereka menduga bahwa sepasang pemuda Bak Giok ini pastilah murid dari seorang ahli, yang memanfaatkan pertemuan menara Zhenjiang ini untuk ikut serta dalam keseruan dan memperluas wawasan mereka. Meja rendah di hadapan mereka dipenuhi dengan buah-buahan langka, makanan lezat, dan binatang eksotis yang dimasak hingga harum, berwarna-warni, empuk, dan lezat, sehingga membangkitkan selera makan Qin Mu. Dia telah diseret oleh Nenek Si untuk menjual sapi dan domba serta membeli barang-barang, dan karena dia belum makan malam, dia sudah lapar. Qin Mu mencicipi makanan di hadapannya. Matanya berbinar. Ia merasa lidahnya meleleh.
dan ia tak bisa menahan diri untuk berkonsentrasi pada kelezatan makanan tersebut. Ling Yuxiu, yang sebelumnya mengatakan bahwa ia sedikit lapar, malah hanya mengambil 2 suapan sebelum meletakkan sumpitnya, mengamati Qin Mu melahap makanan itu dengan geli. Duduk di meja rendah di sebelah Qin Mu adalah istri pemimpin sekte, yang kecantikannya memikat seluruh kota. Dia juga memperhatikan Qin Mu dan gadis di sampingnya dengan penuh minat. Apakah dia benar-benar nenek si? Qin Mu bertanya-tanya dalam hati. Selain dirinya, ada orang lain yang sesekali melirik ke arah Qin Mu. Qin Mu menyadari tatapan itu, mendongak, dan sedikit terkejut. Orang ini mengenakan baju zirah, yang bahkan belum dilepasnya untuk jamuan makan. Itu adalah jenderal muda Qin Fei Yue, yang pernah ditemuinya 2 kali di Sungai Yong. Jenderal Qin Fei Yue juga ada di sini. Bukankah dia sudah kembali ke kerajaan perdamaian abadi? Qin Mu terkejut, lalu menundukkan kepala untuk fokus pada makanan. Ling Yuxiu terkekeh. Jenderal kecil itu terus menatapmu. Apakah dia mengenalimu? Qin Mu menelan makanan di mulutnya, berpikir sejenak, lalu berkata, kami bertemu 2 kali. Dia ditemani oleh tuan muda ketujuh yang gemuk dan montok, tapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Ling Yuxiu cemberut marah dan mencubit lengannya. Qin Mu tidak tahu mengapa gadis itu marah, dan berpikir, gadis ini aneh. Jenderal Qin Fei Yue itu juga cukup aneh. Ketika gadis ini mencubitku, dia hampir melompat, tetapi menahan diri. Akulah yang dicubit, bukan dia. Mengapa dia merasa sakit? Tiba-tiba, seorang tetua angkat bicara. Tuan kota, apakah pemuda di luar itu putra Anda? Sungguh keahlian yang luar biasa. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Ting Yue adalah seniman bela diri terkuat di antara generasi muda di kota naga bertatahkan. Dan tampaknya memang luar biasa. Fu Yundi tertawa. Tetua Baisan, Anda terlalu memujinya. Putra saya hanya mempelajari beberapa metode kasar, itu sangat menggelikan. Tetua Baisan tersenyum dan berkata, tidak sama sekali. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Ting Yue adalah seniman bela diri terkemuka dalam radius 1000 mil. Tahun lalu, Tuan Muda Ting Yue menjalani 352 tantangan dan membunuh 352 seniman bela diri dari berbagai tempat, tidak seorang pun lolos dari tangannya. Memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia muda sungguh luar biasa. Qin Mu mengangkat alisnya dan terus berkonsentrasi pada makannya. Fu Yundi dengan cepat tertawa. Anakku hanya membunuh orang-orang terlantar dari reruntuhan besar. Jika mereka berasal dari tempat lain, dia masih akan menunjukkan belas kasihan. Tetua Baisan tertawa. Ada juga individu-individu kuat di antara kaum terlantar. Keterampilan Tuan Muda Ting Yue benar-benar mengesankan. Dia mengakhiri ucapannya dengan pujian yang tak ada habisnya. Fu Yundi terkekeh. Anakku adalah orang yang jujur. Dia tidak pernah memaksa siapapun untuk bersaing dengannya. Dia pergi ke jalanan dan mengajak para pengembara dari reruntuhan besar untuk bertarung di arena, menjanjikan mereka uang. Sayangnya, manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Para pengembara ini terus datang untuk menantang anakku, dan semuanya akhirnya kehilangan nyawa mereka. Anakku tidak pernah menghabiskan 100 koin naga itu. Terus terang, anakku benar-benar pandai mengelola keuangannya. Dia mengakhiri ucapannya sambil tertawa terbahak-bahak. Semua orang lainnya juga ikut tertawa. Tepat saat itu, seorang lelaki tua berwajah hitam tiba-tiba berhenti tersenyum. Suaranya seperti guntur, mengalahkan tawa kerumunan. Istri pemimpin sekte, Anda telah mempelajari kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung selama bertahun-tahun. Apakah sudah waktunya bagi Anda untuk membiarkan kami melihatnya? Pria tua kurus berwajah hitam ini duduk di seberang Qin Mu, tampak layu dan bermata cekung. Duduk di sana seperti sepotong arang yang terbakar, namun suaranya sangat lantang. Begitu dia berbicara, mata semua orang di menara langsung tertuju pada istri pemimpin sekte yang menawan yang duduk di sebelah Qin Mu. Qin Mu dengan cepat meletakkan sumpit gadingnya, tetap tak bergerak, menutup mulutnya, tetapi diam-diam mengunyah makanan yang sudah ada di dalamnya. Makanan di mulutnya ditelan. Pemuda itu ragu sejenak, lalu tak kuasa menahan diri lagi.
mengambil sumpit gadingnya dan dengan cepat memasukkan sepotong ikan paru-paru tumis ke dalam mulutnya. Pria tua berkulit gelap seperti arang itu sangat marah dan menatap Qin Mu dengan tajam. Berhenti makan. Istri pemimpin sekte yang duduk di sebelah Qin Mu terkekeh. Jadi itu Yang Mulia Hitam. Mengapa Yang Mulia Hitam harus marah? Tuan kota mengundang kita ke sini untuk makan. Mengapa kita tidak bisa makan? Tuan kota, apakah saya salah? Fu Yundi terbatuk dan tersenyum. Pertemuan agung ini juga merupakan sebuah jamuan makan. Mengundang semua orang untuk mencicipi kelezatan kota naga bertatahkan milikku. Tentu saja, kita harus memastikan bahwa baik tuan rumah maupun tamu menikmati diri mereka sepenuhnya. Istri pemimpin sekte itu tertawa kecil, mengambil buah merah tua dan memasukkannya ke mulutnya. Dengan santai menyekat tangannya yang ramping seperti giok, lalu memperhatikan Qin Mu terus melahap makanannya dengan penuh minat. Ling Yuxiu juga terkejut, karena tidak pernah membayangkan bahwa Qin Mu masih bisa makan dalam situasi seperti ini. Tak lama kemudian, perut Qin Mu sudah setengah kenyang. Ia berpikir sejenak, mengeluarkan bungkusan kertas minyak dari sakunya, mengeluarkan ransum kering di dalamnya, lalu dengan hati-hati mengambil beberapa makanan lembut dan lezat dari meja rendah, menaruhnya ke dalam bungkusan kertas, dan membungkusnya dengan rapi. Black Venerable yang berkulit gelap seperti arang di hadapannya tak kuasa menahan diri untuk menegur. Nak, kau mengambil sisa makanan padahal kau bahkan tak bisa menghabiskan apa yang kau punya. Qin Mu berkata dengan malu-malu. Nenek dan kakek buta serta aku baru memasuki kota hari ini. Kami hanya makan ransum kering di perjalanan dan belum makan apapun yang layak. Makanan di sini sangat harum. Dan nenek dan kakek buta memiliki gigi yang buruk. Jadi aku memilih beberapa yang lembut untuk dibawa pulang untuk mereka. Setelah berbicara, dia menatap istri pemimpin sekte. Bertanya-tanya dalam hati. Apakah dia benar-benar Nenek Si? Tunggu sebentar. Bukankah parfum ini persis sama dengan yang Nenek Si dan aku beli bersama? Secercah cahaya lembut terpancar dari mata istri pemimpin sekte. Ia tampak sangat terharu dan tersenyum. Kau anak yang berbakti. Semakin lama aku memandangmu, semakin kau mempesona. Semua orang di menara tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Dipenuhi rasa simpati terhadap Qin Mu. Istri pemimpin sekte itu awalnya adalah seorang iblis wanita yang terkenal kejam. Dan dia paling membenci formalitas rumit seperti berbakti kepada orang tua. Anak ini pasti akan mati dengan menyedihkan. Yang Mulia Hitam yang berwajah seperti arang menunggu hingga Qin Mu selesai membungkus makanan. Lalu berkata dengan dingin, apakah kau sudah kenyang? Qin Mu dengan jujur menjawab, setengah penuh. Black Venerable diliputi amarah. Dia mendengus dingin. Dan suara itu menyebabkan sekitar 100 kisi-kisi jendela menara Zhenjiang bergetar hebat. Qin Mu takjub dan memujinya. Kultur senior sangat kuat. Aku tidak akan mampu melakukan itu. Urat-urat di dahi Black Venerable berdenyut 2 kali. Dia menahan amarahnya dan menunggu dengan tenang sampai Qin Mu selesai makan. Sementara istri pemimpin sekte, yang selama ini tersenyum, juga meletakkan sumpit gadingnya dan berhenti makan. Yang Mulia Hitam menghembuskan napas pengap yang telah lama tertahan di dadanya dan berkata dingin. Apakah kalian semua sudah kenyang sekarang? Bisakah kita membahas hal-hal serius? Tatapan semua orang di menara itu tajam, tertuju pada istri pemimpin sekte. Istri pemimpin sekte itu tersenyum. Pemandangan kecantikan yang memikat yang seolah-olah mencerahkan mata semua orang di menara. Dia tertawa. Yang Mulia Hitam, bahkan jika aku memberimu kitab suci iblis surgawi yang agung, apakah kau pikir kau bisa keluar dari kota naga bertatahkan hidup-hidup? Aku khawatir penguasa kota akan menjadi orang pertama yang mengambil nyawamu. Dan semua orang yang hadir di sini mungkin juga tidak akan membiarkanmu keluar dari reruntuhan agung hidup-hidup. Yang Mulia Hitam berdiri. Ki asal di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Mengembun di udara di belakang kepalanya membentuk iblis surgawi berlengan 4, ganas dan jahat. Untuk memanfaatkan ki asal hingga tingkat puncak seperti itu, bahkan mewujudkannya menjadi dewa iblis. Teknik ini tidak kalah dengan seni dewa surgawi 8 fase milik Fu Yundi. Yang Mulia Hitam melirik sekeliling dan berkata dingin, jika kitab suci sekte iblis surgawi jatuh ke tanganku, itu akan menjadi milikku.
Siapa yang berani menginginkannya dan tidak takut dibantai olehku? Orang-orang di menara itu tertawa tetapi tetap diam. Istri pemimpin sekte itu terkikik. Ada tamu terhormat dari Kerajaan Perdamaian Abadi di aula ini, serta para ahli tersembunyi dari reruntuhan besar. Siapa yang bisa kau singkirkan? Jenderal muda ini berasal dari Kerajaan Perdamaian Abadi, kan? Dia menunjuk langsung ke Jenderal Qin Fei Yue dan tersenyum. Saya sudah lama mendengar nama guru kekaisaran, orang terkemuka di bawah para dewa. Saya berasumsi muridnya juga luar biasa. Jenderal Qin Fei Yue sedikit membungkuk dan berkata, saya Jenderal muda Qin Fei Yue. Guru saya memang Guru Agung Yankang. Tetapi saya tidak di sini untuk istri pemimpin sekte atau kitab suci pembinaan iblis surgawi agung. Meskipun istri pemimpin sekte adalah wanita tercantik di dunia, dan kitab suci pembinaan iblis surgawi agung diklaim sebagai metode untuk mencapai keilahian, Guru Agung tidak peduli. Ada kesombongan alami dalam kata-katanya. Sebagai guru besar kekaisaran, orang terpenting di bawah para dewa, dia tidak peduli dengan teknik kultivasi apapun. Bahkan kitab suci iblis yang dapat mengarah pada keilahian. Tiba-tiba, sebuah suara mencibir. Ini adalah reruntuhan agung, bukan kerajaan perdamaian abadi. Apa hubungannya perhatian atau ketidakpedulian ketua kekaisaran dengan kita? Mata Jenderal Qin Fei Yue berkilat penuh niat membunuh. Dia mengikuti suara itu dan melihat bahwa pembicara duduk tepat di seberangnya. Itu adalah seorang pria kekar dengan janggut keriting. Duduk santai di lantai dengan jubahnya setengah terbuka. Sambil mengambil makanan dengan satu tangan, dia menggosokkan kotoran di dadanya dengan tangan lainnya. Dengan cepat mengeluarkan bola hitam pekat. Dia menjentikkan bola itu, dan bola itu terbang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Jenderal Qin Fei Yue mengerutkan kening, menunjukkan rasa jijik. Seorang berandal dari reruntuhan besar, sungguh vulgar. Tidak perlu marah padanya. Ketika pasukan guru kekaisaran tiba, semua monster dan hantu harus tunduk. Dia kembali menatap gadis di samping Qinmu, merasa sangat gelisah dan benar-benar pusing. Mengapa putri ketujuh pergi bergaul dengan pemuda dari desa Chanlao? Sang putri baru saja mencubitnya. Itu terlalu intim. Jika berita ini tersebar, apa yang akan terjadi pada martabat keluarga kerajaan?